Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan judul perilaku agresif. Beranggotakan 1. Reski Agung, 2. Puspita Ningrum, 3. Dias Putra Monika, 4. Niko, 5. Diki Putra Kesuma, 6. Rizky Dia Puspita Sari, 7. Nur Alifa Syafira Ramadhani, 8. Mas Ayu Syira Abelia, 9. Safitri, 10. Putri Nabila. Pengertian perilaku agresif. Agresif adalah berasal dari kata agresi. Agresi dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kecenderungan perilaku yang diniati untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologi. Perilaku agresif merupakan jenis perilaku yang berminat untuk menyebabkan kerusakan fisik maupun mental. Perilaku agresif ini merugikan dan menimbulkan korban pada pihak lain. Atau intinya, perilaku agresif merupakan suatu perilaku atau kecenderungan perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain atau kelompok dengan minat atau kesenjataan, baik secara verbal maupun fisik yang dapat merugikan seseorang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perilaku agresif menurut para ahli. Satu, yaitu menurut Myers tahun 2002 menjelaskan bahwa agresi merupakan perilaku fisik maupun verbal yang disengaja maupun tidak disengaja, namun memiliki maksud untuk menyakiti. 2. Baron tahun 2005 yang mendefinisikan perilaku agresif merupakan tingkah laku yang diarahkan untuk tujuan menyakiti makhluk hidup lain. Definisi Baron ini juga terdapat 4 faktor, yaitu 1. Tujuan untuk melukai, 2. Individu yang menjadi pelaku, 3. Individu yang menjadi korban, dan 4. Ketidakinginan si korban menerima tingkah laku dari si pelaku. Yang ketiga dari Bass dan Perry tahun 1992 mengatakan bahwa perilaku agresif merupakan perilaku atau kecenderungan perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik dan maupun psikologi. Nah, di sini pengertian dari Myers dan Bass dan Perry itu sama-sama menitik beratkan pada adanya perilaku yang menyakiti atau melukai orang lain, baik secara fisik, verbal maupun psikologis yang dapat merugikan orang lain. Teori insting. Teori insting adalah teori paling klasik tentang perilaku agresi. Dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bahwa secara genetis untuk berperilaku agresi. Insting kehidupan terdiri atas insting reproduksi atau insting seksual dan insting yang ditunjukkan untuk memelihara hidup, sedangkan insting kematian memiliki tujuan untuk menghancurkan hidup individu. Insting ini yang menjadikan patokan untuk menjelaskan adanya beberapa bentuk tindakan laku agresi seperti peperangan ataupun bunuh diri. Sekian. Teori frustasi. Teori frustasi dikemukakan oleh John Dollard dan Neil Miller. Nah, teori frustasi ini dapat dikatakan bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang. Nah, dapat atau tidaknya frustasi menimbulkan reaksi agresif bergantung pada pengaruh variabel perantara. Nah, frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya, seseorang hendak pergi ke satu tempat, melakukan sesuatu dan menginginkan sesuatu, merasa dihalangi. Bisa dikatakan seseorang tersebut mengalami frustasi. Sekian, terima kasih.
belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial. Dalam memahami perilaku agresi, aliran ini mengemukakan 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, cara perilaku agresi diperoleh. Yang kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan perilaku agresi. Yang ketiga, faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Teori belajar sosial ingin menjelaskan bahwa akar perilaku agresi tidak sederhana berasal dari satu atau beberapa faktor, melainkan dari hasil interaksi banyak faktor, seperti pengalaman masa lalu, individu berkenan dengan perilaku agresi, jenis-jenis perilaku agresi yang mendapat hukuman, serta variabel lingkungan dan kognitif sosial yang dapat menjadi penghambat atau fasilitator bagi timbulnya perilaku agresi. Tindakan agresi biasanya merupakan reaksi yang dipelajari dan penguatan atau hadiah meningkatkan kemungkinan hal tersebut akan diulang kembali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa sih teori penilaian kognitif itu. Baiklah, teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus ini diinterpretasikan oleh individu. Zielman sebagai pelopor transfer eksitasi menyatakan bahwa agresi dapat dipicu oleh rangsangan fisiologis. Atau juga bisa disebut dengan physiological arousal atau yang berasal dari sumber-sumber netral atau sumber. Faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Faktor-faktor penyebab perilaku terjadinya agresif menurut Taylor, Peplow, dan Sons tahun 2009 yaitu: pertama, adanya serangan dari orang lain. Individu akan secara refleks memunculkan sikap agresif terhadap seseorang yang secara tiba-tiba menyerang atau menyakiti dengan perkataan ataupun dengan tindakan secara fisik. Yang kedua, terjadinya frustasi dalam diri seseorang. Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Ketika individu mengalami frustasi, maka akan dapat memunculkan kemarahan yang dapat membangkitkan perasaan agresif. Ketiga, ekspektasi pembalasan atau motivasi balas dendam. Ketika individu yang marah mampu untuk melakukan balas dendam, maka rasa marah akan semakin bertambah besar dan kemungkinan untuk melakukan agresi juga bertambah besar. Yang keempat, kompetisi. Agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan emosional, tetapi mungkin muncul secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan suatu kompetisi. Secara khusus, merujuk pada situasi kompetitif yang sering memicu pola kemarahan, pembantahan, dan agresi yang tidak jarang bersifat destruktif. Menurut Andy Mavir, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku agresif yaitu meliputi 1. Kondisi pribadi remaja, yaitu kelainan yang dibawa sejak lahir baik fisik maupun psikis. Lemahnya kontrol diri terhadap pengaruh lingkungan dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta kurangnya dasar keagamaan. Yang kedua, lingkungan rumah dan keluarga. Keluarga yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada remaja akan menyebabkan remaja mencarinya dalam kelompok sebayanya. Hal ini dapat memicu perilaku agresif karena kurangnya komunikasi sesama anggota keluarga, status ekonomi keluarga yang rendah, dan adanya penolakan dari ayah maupun ibu, serta keluarga yang kurang harmonis. Yang ketiga, lingkungan masyarakat yang kurang sehat, seperti kurangnya fasilitas pendidikan pada masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap remaja, serta pengaruh norma-norma baru yang ada di luar. Yang keempat, lingkungan sekolah, seperti kurangnya fasilitas pendidikan sebagai tempat penyaluran bakat dan minat remaja, kurangnya perhatian guru, tata cara disiplin yang terlalu kaku, atau norma-norma pendidikan yang kurang diterapkan. Menurut Baron dan Branscombe 2012, ada 4 faktor penyebab agresivitas. Di antaranya 1 faktor sosial atau social agresivitas yang disebabkan oleh faktor sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1 frustasi atau frustration.
Seseorang akan frustasi saat ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau seperti yang diharapkannya. Mengenai teori agresivitas yang disebabkan oleh frustasi dibagi menjadi dua. Di antaranya, A. Frustasi selalu mengarah ke salah satu bentuk agresivitas. B. Agresivitas selalu berasal dari adanya frustasi. Namun kenyataan lain menunjukkan bahwa ketika seseorang frustasi ternyata tidak selalu merespon dengan melakukan agresivitas, di mana respon yang terjadi bisa saja kesedihan, keputusasaan, atau depresi. Dalam hal ini, frustasi hanya salah satu hal penting yang dapat menyebabkan agresivitas. 2. Provokasi langsung atau direct provocation. Adapun provokasi langsung yang memiliki efek paling kuat terhadap agresivitas adalah saat orang lain merendahkan seseorang dengan ekspresi yang sombong atau menghina. Begitu pula dengan kritik yang kasar dan tidak sopan, terutama jika diarahkan pada diri seseorang pada perilakunya. Selain itu, candaan dengan pernyataan yang menyebut kekurangan atau kecacatan juga termasuk dalam provokasi langsung. 3. Kekerasan dalam media atau media violence. Sementara itu, munculnya agresivitas juga bisa disebabkan oleh kekerasan dalam media berupa film, televisi, dan video games. Beberapa hasil penelitian dengan jelas menyatakan semakin banyak film atau program televisi yang menampilkan kekerasan dan ditonton oleh anak-anak, maka tingkat agresivitasnya akan semakin tinggi ketika remaja atau dewasa, sehingga memungkinkan mereka dapat ditahan karena tindak kejahatan. 2. Faktor budaya atau kultural. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor budaya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Kehormatan pada budaya, 2. Kecemburuan seksual, 3. Peran pada laki-laki. Beberapa norma di sebuah negara diperbolehkan adanya agresivitas atas nama kehormatan. Sebagai contoh, banyak tema film barat yang lama dengan karakter terpaksa menembak seseorang karena kehormatannya ternodai. Terlihat juga di film Asia yang bercerita tentang perkelahian antara pendekar untuk mengetahui siapa yang lebih hebat. Begitu pula dengan kecemburuan seksual yang terkait dengan perselingkuhan pada pasangan, memiliki proporsi yang lebih besar terhadap agresivitas, di mana kecemburuan merupakan emosi yang begitu kuat dengan perasaan dihianati dan marah. Selain itu, peran pada laki-laki di negara manapun akan mengaitkan kejantanan hubungan yang optimal dan kematangan seksual. Dalam hal ini, saat kejantanan seorang lelaki ditantang, ia lebih memilih untuk melakukan agresivitas. 3. Faktor prodi, personal. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor pribadi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kepribadian, narsis, perbedaan jenis kelamin. Gambaran pribadi tersebut cenderung menunjukkan agresivitas lebih tinggi dibandingkan situasi dan melakukan hostile aggression yang bertujuan untuk melukai korbannya. Meskipun ada indikasi lain pula pada orang tersebut untuk melakukan instrumental aggression yang bertujuan selain melukai korbannya juga berkeinginan untuk mendapat sesuatu. Orang yang memiliki sifat narsis yang tinggi juga akan menunjukkan agresivitas yang tinggi. Selain itu, terkait perbedaan jenis kelamin, berdasarkan penelitian dilaporkan bahwa agresivitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Agresivitas yang dilakukan laki-laki akan langsung ditujukan pada target, seperti menyerang dengan fisik, mendorong, melempar, berteriak, dan menghina. Mungkin cukup sekian. Oke, yang keempat yaitu faktor situasi. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor situasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu suhu. Dari beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa ada hubungan antara agresivitas dengan suhu yang panas. 2. Alkohol. Selanjutnya,
mengkonsumsi alkohol juga meningkatkan agresivitas. Hal ini dipengaruhi dari beberapa eksperimen pada orang yang mengkonsumsi alkohol sehingga menjadi mabuk. Ditemukan agresivitasnya menjadi lebih tinggi dan membuatnya juga menjadi lebih mudah terprovokasi dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Mungkin cukup sekian. Bentuk-bentuk perilaku agresif. Menurut Longino menyebutkan ada 4 bentuk perilaku agresi yang terkenal, yaitu agresi instrumental merupakan perilaku agresif yang muncul karena pelaku mempunyai tujuan lain selain menyakiti korban. Misalnya, seorang pencuri memukul korbannya agar dapat mengambil uang milik korban. Yang kedua, agresi emosional merupakan perilaku agresif yang muncul ketika individu sedang marah dan mempunyai keinginan untuk menyakiti seseorang. Tujuan utamanya adalah menyakiti orang lain. Yang ketiga, agresi langsung merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang ketika dan secara langsung. Misalnya, ketika seseorang mengejek pelaku, maka pelaku langsung merespon dengan cara memukul atau mengejek balik orang tersebut. Yang keempat, agresi tidak langsung. Agresi tidak langsung ini merupakan perilaku agresif yang dilakukan kepada seseorang yang saat itu sedang tidak ada di tempat, misalnya menyebarkan kasus mengenai seseorang secara diam-diam. Baumeister dan Bushman 2014 juga menyebutkan beberapa bentuk agresi, di antara lain adalah agresi yang dialihkan atau displaced aggression. Agresi yang dialihkan merupakan perilaku agresif yang ditunjukkan kepada seseorang yang merupakan target pengganti. Individu tidak dapat berperilaku agresif terhadap seorang provokator, sehingga individu mengalihkan perilaku agresif tersebut kepada orang lain yang tidak bersalah. Misalnya, seorang siswa yang kesal terhadap gurunya melampiaskan kesalahannya dengan cara membentuk teman. Yang kedua ada agresi reaktif. Agresi reaktif merupakan perilaku yang bersifat impulsif dan didorong oleh keinginan mencelakakan seseorang. Agresi reaktif ini memiliki arti yang sama dengan agresi emosional. Yang ketiga ada agresi proaktif. Agresi proaktif merupakan perilaku agresif yang bersifat rencana. Perilaku ini muncul karena pelaku mempunyai tujuan tertentu, misalnya ingin mendapatkan uang atau ingin mendapatkan sesuatu jabatan tertentu. Nah, agresi proaktif ini memiliki arti yang sama dengan agresi instrumental. Sekian, terima kasih.